Assalamualaikum semua. Nah, kalau kita ngomongin tentang sa'i, ini tidak lepas dari semangat perjuangan Bunda Siti Hajar ketika beliau bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencarikan air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Karena berkat kegigihan beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air suci dari dalam perut bumi yang dikenal hingga sekarang dengan nama air Zam-Zam. Dan tentunya ini juga yang membuat Bunda Siti Hajar sangat bersyukur karena telah memiliki karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kisah ini diabadikan oleh Allah dalam rangkaian ibadah sa'i. Jadi banyak sekali makna yang terkandung di balik rangkaian sa'i pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di antaranya itu adalah sebagai bagian dari menegakkan syiarnya Allah. Yang kedua adalah semangat untuk berusaha dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Yang ketiga adalah agar kita selalu berusaha dan ikhlas dalam menghadapi segala kenyataan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi ada juga loh filosofi yang terjadi tentang mengapa dalam proses sa'i ini. Di antara filosofinya adalah semakin menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ya, ketika itu Bunda Hajar ditinggalkan sendiri di padang tandus yang gersang, yang tidak ada seorang pun di sana, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi beliau atau Bunda Siti Hajar itu sangat yakin bahwa itu adalah bagian dari takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keutamaan yang dari penggalan-penggalan kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa pendidikan ketabahan dan kepasrahan kepada Allah. Jadi selama Allah menghendaki siapapun, jadi sesungguhnya nggak ada yang sia-sia gitu, asalkan kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita mengharapkan keridhaannya dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ini atau sikap dengan prasangka yang baik ini adalah bagian dari dasar keimanan sebagai seorang muslim. Yang kedua, filosofi dari sa'i itu adalah berusaha keras untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Dan harus kita yakini bahwa apapun beban hidup yang sedang kita jalani, baik itu penderitaan, kesulitan, musibah, itu semua itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan kita dengan adanya seperti itu, kita meyakini hal yang seperti itu, kita tidak jadi akhirnya membuat kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus terus bergerak dan kita selalu berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu adalah bersyukur. Nah, dengan adanya proses sa'i ini kita senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar saja ketika proses Bunda Hajar itu ditinggal di satu tempat yang gersang, tandus, di sana tidak ada kehidupan, Allah itu tidak menyia-nyiakan sikap positif yang ditunjukkan oleh Bunda Hajar atau kepada hambanya ini. Nah, di tengah kondisi tersebut kan tiba-tiba Bunda Hajar itu menyaksikan satu peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, di mana air jernih itu memancar keluar dari tanah yang terkena karena hentakan kaki bayinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu tuh masih menangis tuh dengan air tersebut. Kemudian Bunda Hajar dan bayinya ini meminum air Zam-Zam ini. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya Bunda Hajar itu sangat bersyukur dengan karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar tidak berhenti memuji keagungannya Allah. Nah, pemahaman yang benar tentang sikap ini yang tepat terhadap pelaksanaan sa'i. Jadi untuk menumbuhkan faedah dan keutamaan yang besar bagi yang melakukannya. Nah, itu dia beberapa filosofi tentang melaksanakan sa'i. Semoga suatu saat juga kita bisa melaksanakan sa'i ya. Amin ya rabbal alamin.